Siapa yang tidak kenal lagu itu? Sebuah lagu yang semula terasa aneh di telinga pendengarnya. Namun setelah beberapa kali mendengar dan kemudian menyimak dengan sungguh-sungguh, ada sesuatu yang lain. Nilai-nilai tradisi Jawa sangat kental, lokal Jawa, penceritaan lewat lagu, pengutaraan cerita bak seorang dalang. Ya, dialah Haji Sujiwo Tejo. Dari daerah Jember, Jawa Timur, dari keluarga Jawa, bahkan keturunan seorang dalang, pendidikan Jawa dan nilai tradisi Jawa melekat dalam hidupnya. Bagaimana anak harus hormat pada orang tua dan yang lebih tua? Bagaimana anak harus tahu etika, sopan santun, dan adat istiadat? Meski tanpa harus diberitahu secara langsung, secara formal, tidak diajar secara langsung, namun contoh terus diberikan kedua orang tuanya, sehingga dalam keseharian proses pembelajaran itu berlangsung melalui keteladanan. Begitupun dalam pemberian nama selalu memiliki makna dan harapan dari orang tua kepada anaknya. Pak Sutejo yang separuh Jawa dan separuh Madura, dan Ibu Sulastri juga demikian dalam memberi nama anaknya. Kemampuan Sujiwo Tejo dalam menggeluti seni tradisi, terutama seni pedalangan, telah dimulai sejak masih kanak-kanak, karena ayahnya adalah seorang dalang. Namun, ayahnya tidak pernah memberikan pendidikan pedalangan kepada Pak Sujiwo. Dia dibiarkan berproses sendiri. Dengan setiap kali ayahnya pentas, Pak Sujiwo membantu mempersiapkan pementasan wayang. Namun dari proses itu dan darah seni yang telah mengalir dalam dirinya, Pak Sujiwo justru dapat menyerap dengan baik. Maka tak mengherankan jika kemudian Pak Sujiwo mampu menulis cerita wayang dan juga mencipta lagu. Dan kemampuan mencipta lagu itu dibuktikan dengan prestasi yang diraihnya. Pada tahun 1978 pernah meraih gelar juara 2 dalam Festival Lagu Rakyat Sekaresidenan Besuki Jember, dan tahun berikutnya menyabet gelar juara pertama lomba yang sama. Dari situlah proses pembelajaran berlangsung. Dilibatkan dalam setiap pementasan, dimaksudkan bukan sekedar membantu pekerjaan orang tuanya, namun belajar memanage sebuah pementasan pagelaran wayang, menyiapkan sebuah lakon, menyiapkan wayang, latihan, dan mementaskannya menjadi sebuah pertunjukan yang tidak hanya menjadi tontonan, namun juga tuntunan. Di luar pembelajaran seni pedalangan, sebagai anak laki-laki, Pak Sujiwo juga diberi tugas lain. Karena di rumah selalu dipakai untuk kegiatan latihan gamelan, latihan nembang, dan dalang, maka yang terdengar setiap hari adalah suara gamelan, lagu tembang Jawa, suluk dalang, dan dialog-dialog tokoh-tokoh wayang. Sehingga Pak Sujiwo muda pada waktu itu sangat sulit punya kesempatan mendengarkan musik. Kemampuan Pak Sujiwo dalam mendalang didukung pula dengan kemampuannya menciptakan sendiri lakon-lakon wayang kulit. Awal profesinya di dunia wayang dimulai tahun 99 dengan judul Lakon Semar Mesem. Untuk televisi pendidikan, Pak Sujiwo membuat 13 episode wayang kulit Ramayana. Insan edukasi. Sebelum Pak Sujiwo terjun di seni tradisi, seni pedalangan, dari kesenangannya mendengarkan musik rock, musik blues, dan main gitar, tidak jarang Pak Sujiwo mendapat teguran dari orang tuanya, dan kadang terjadi perselisihan. Lalu apa yang membuat Pak Sujiwo sadar bahwa menjadi dalang adalah jalan hidupnya? Karena Pak Sujiwo nekat mendengarkan musik rock, blues, dan lainnya di rumah, membuat sang ayah marah dan terjadilah perselisihan. Kebetulan waktu itu Pak Sujiwo ikut tes SKALU, Sekretariat Kerjasama antar 5 universitas, dan diterima di ITB Bandung. Maka
tinggallah Pak Sujiwo di Bandung dan punya kesempatan seluas-luasnya untuk mendengarkan musik kesayangannya, yaitu rock, blues, dan sebagainya. Kemahirannya main musik dan mencipta lagu dibuktikan dengan membuat himne jurusan Teknik Sipil ITB. Nah, saat tinggal di Bandung, di sela-sela waktunya kuliah, Pak Sujiwo senang mendengarkan radio. Disitulah Pak Sujiwo mendengar gending-gending Jawa, gamelan Jawa yang menghanyutkan. Pak Sujiwo terharu, bahkan menangis. Betapa indahnya gamelan Jawa itu. Sejak saat itu, Pak Sujiwo ganti haluan. Musik-musik yang ditekuni berubah total menjadi musik tradisi. Dan bahkan tujuan Pak Sujiwo membuat album musik adalah untuk mengenalkan gamelan kepada orang yang belum kenal gamelan maupun orang yang tidak suka gamelan. Untuk itulah Pak Sujiwo berkolaborasi dengan musisi musik dengan pertimbangan jika pure gamelan orang tidak akan mau mendengarkan. Menulis menjadi kegiatan rutin yang tidak bisa ditinggalkan. Kesukaannya menulis sejak mahasiswa terus ditekuni hingga mengantarkan Pak Sujiwo Tejo menjadi wartawan kebudayaan di Kompas. Kesukaan menulis bagi Pak Sujiwo Tejo telah menjadi kebutuhan yang tak bisa ditinggalkan. Bahkan sampai kapanpun Pak Sujiwo akan terus menulis, sekalipun mendalang juga menjadi bagian dari kebahagiaan dan bahkan kebanggaan dalam hidupnya. Selain mendalang, Pak Sujiwo juga mendongeng bagi anak-anak. Karena itu, Pak Sujiwo sering ngobrol dengan anak-anak kecil. Dan dari kedekatannya dengan anak-anak itu, Pak Sujiwo bisa mengetahui apa yang ada dalam pikiran anak dan kemudian dimasukkannya dalam setiap dongeng yang dibawakan. Bagaimana mendongeng dengan baik? Kemahiran itu diperoleh dari ibunya yang suka membaca dongeng. Pada perkembangan selanjutnya, Pak Sujiwo merambah ke bidang penyutradaraan. Tahun 2005 dan 2006 menyutradarai pertunjukan musikal Pangeran Katak dan Pangeran Pollux. Dengan berbagai cabang seni yang digeluti, Pak Sujiwo boleh dikatakan menjadi seniman serba bisa. Sebab setiap cabang seni yang ditekuni memiliki prestasi yang menggembirakan. Sebagaimana juga album musik bertajuk Pada Suatu Ketika yang dirilis tahun 98 memperoleh penghargaan video klip terbaik